Baik, kita lanjutkan. Tema berikutnya adalah pertanggungjawaban sosial perusahaan. Ya. Pernah dengar CSR, ya, Corporate Social Responsibility, itu merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan. Ya. Aktivitas perusahaan sangat mempengaruhi lingkungan, sehingga dari situ harus ada rasa tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan masyarakat. Lingkungan dalam arti yang sempit, ya lingkungan, ya, kondisi alamnya, kemudian bagaimana pengaruh atau dampak pengerusakan lingkungan dari proses aktivitas perusahaan, aktivitas produksi yang kita lakukan, dan lain sebagainya, juga kepada masyarakatnya. Misalnya ini terhadap konsumen, ya. Terhadap konsumen bagaimana tanggung jawab sosialnya. Perusahaan harus memperhatikan konsumerisme, karena konsumen punya 4 hak. Keselamatan dalam hal penggunaan produk pada saat dia memakai produk kita atau jasa kita, gitu kan. Kemudian informasi yang sejelas-jelasnya tentang kelebihan dan kekurangan dari produk atau jasa yang kita tawarkan, yang kita hasilkan, gitu kan. Kemudian bebas memilih berkaitan dengan persaingan sempurna ketika banyak kompetitor yang ada pada segmentasi yang sama dengan kita, dengan perusahaan kita. Kemudian hak untuk didengar keluhannya, sehingga ada lembaga Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, gitu kan, YLKI, dan beberapa lembaga-lembaga lain yang mereka fokus kepada bagaimana upaya perlindungan hak-hak konsumen bisa diterapkan dengan baik di sebuah negara, di Indonesia khususnya. Ya. Kemudian terhadap tenaga kerja, adanya kenyamanan dalam bekerja. Ya. Kenyamanan dalam bekerja, otomatis kita harus bisa memfasilitasi pekerja dengan baik berkaitan dengan ruangan yang nyaman, kemudian fasilitas kerja, tingkat keselamatan yang baik, gitu kan. Bagaimana caranya supaya karyawan itu bisa kerja fokus tanpa dihantui bayang-bayang resiko yang setiap saat bisa datang ke dia, gitu. Kerja di tempat yang beresiko untuk kekurangan oksigen, resiko kena gempa bumi dan lain sebagainya. Ketika kita mempekerjakan orang di lepas pantai, contohnya, ya, otomatis kita juga harus mempertimbangkan banyak aspek keselamatan yang harus dijadikan sebagai kunci. Kemudian berkaitan dengan ini, upah yang layak. Ya. Balik lagi, ketika kita nilai bahwa pekerjaan itu merupakan pekerjaan penuh resiko, apakah gaji atau upah yang kita bayarkan kepada mereka itu sudah layak dengan tingkat resiko yang harus mereka tanggung, misalnya. Kemudian jaminan kerja, ya, beberapa jaminan kerja yang umum sih, misalnya jaminan keselamatan kerja, kemudian asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, gitu, BPJS ketenagakerjaan, gitu ya, yang bisa covering semua resiko-resiko, gitu, dan beberapa fasilitas-fasilitas lain yang itu bisa dijadikan sebagai jaminan kerja. Kemudian terhadap lingkungan nih, ya, upaya perusahaan supaya tetap dapat menciptakan lingkungan sekitar perusahaan yang sehat, bebas polusi, atau dengan program CSR. Sekarang dimanapun ketika kita berbicara CSR, mereka fokusnya hanya kepada bagaimana pemulihan kondisi lingkungan, bagaimana bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap masyarakat dengan berbagai macam pemberian modal kerja, kemudian ruang untuk bekerja, dan beberapa hal yang sifatnya jangka pendek sih sebetulnya. Misalnya pemberian bantuan gedung, kemudian pemberian fasilitas-fasilitas kesehatan kepada masyarakat dan sebagainya. Ya. Upaya-upaya mereka hanya terfokus kepada hal-hal sempit seperti itu. Ya. Nah, mungkin ini bisa jadikan sebagai acuan kita ketika kita nanti ada pada kondisi-kondisi tertentu yang kita memiliki kapabilitas untuk memberikan kontribusi terhadap dana CSR, ya. Mungkin alokasinya bisa
gunakan kepada hal-hal yang lebih bersifat jangka panjang ya. Meskipun sebetulnya implementasinya akan sangat susah. Kenapa dikatakan susah? Karena tentu masyarakat terdampak ya, lingkungan terdampak perlu penanganan yang cepat ya. Masyarakatnya, terutama masyarakatnya, apalagi di kita ya, di Indonesia itu ketika masyarakat itu merasa terdampak ya otomatis dia harus mendapatkan ganti rugi yang cepat dan setimpal gitu ya. Tidak bisa memberikan ruang waktu yang lebih lama supaya pemulihannya itu bisa bersifat jangka panjang. Kemudian terhadap investor terkait dengan pengelolaan dana, jual beli saham, pengelolaan keuangan yang sudah tepat ya. Itu salah satu bentuk tanggung jawab kita terhadap investor dengan memberikan laporan keuangan yang diinginkan oleh si investor. Bagaimana kita bisa meningkatkan performa kinerja keuangan perusahaan agar investor itu tetap mau menitipkan dananya kepada perusahaan kita. Makanya biasanya apalagi pada perusahaan-perusahaan yang sudah terbuka ya, yang sudah go public, biasanya per 4 bulan sekali, karena dia ada 4 kuartal. Kuartal pertama di tahun pertama itu dia akan memberikan performa kinerja keuangannya gitu kan. Bagaimana laporan keuangannya gitu kan, bagaimana peningkatan keuntungan selama kuartal pertama di tahun tersebut ya. Kemudian dilanjutkan dengan kuartal kedua, ketiga, dan keempat, semuanya komplit ya, disajikan kepada investor untuk dijadikan sebagai pertanggungjawaban sosialnya ya. Itu untuk pertanggungjawaban sosial perusahaan sehingga mendapatkan keuntungan dan dapat memberikan kesejahteraan bagi lingkungan ya. Ini harus ada rasa tanggung jawab sehingga memberikan keuntungan dan kesejahteraan bagi lingkungannya ya. Itu pertanggungjawaban sosial perusahaan. Yang berikutnya kita akan berbicara etika bisnis, pengantar bisnis, etika bisnis. Nanti juga akan dibahas dalam mata kuliah lanjutan etika bisnis Islam. Etika atau etos yaitu adat, sikap, akhlak atau adat istiadat tentang nilai-nilai kesusilaan mana yang baik dan yang buruk ya. Jadi kita berbicaranya umum aja. Etika itu ketika kita bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk gitu kan. Kemudian etika bisnis adalah terhadap penilaian terhadap kegiatan dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran berusaha. Karena banyak perusahaan yang kurang bahkan tidak sukses dalam berusaha karena kurang jujur dan tidak menjaga kepercayaan konsumen. Terutama kepercayaan konsumen ya. Karena konsumen itu ketika sudah tersakiti ditambah dengan persaingan sempurna yang dia bisa sewaktu-waktu move dari perusahaan kita ke perusahaan lain gitu kan. Karena kita tidak mampu untuk menjaga kepercayaannya ya. Banyak kok contoh kasusnya, misalnya yang sudah kalian rasakan, nikmati sendiri, misalnya pada saat dulu ketika zaman kita masih kalian masih kecil, mungkin di SMP, SD gitu, produk-produk seperti Nokia, kemudian ada Sony Ericsson dan lain sebagainya itu sangat merajai di dunia perponselan gitu. Sekarang kondisinya sudah berubah gitu kan. Karena apa? Tingkat kepercayaannya menurun ya. Tingkat kepercayaannya menurun karena pertama dari sisi teknis mereka tidak melakukan research and development-nya dengan baik dan benar. Kemudian ada beberapa kecurangan-kecurangan misalnya, atau ketidakjujuran lah kalau kita tidak menyebutnya sebagai kecurangan ya. Terutama ketika berbicara fitur, fasilitas, kemudian manfaat dengan biaya yang harus kita keluarkan. Itu tidak ada keseimbangan antara manfaat yang kita dapatkan dengan biaya yang harus kita keluarkan. Ya. Ketidakjujuran itu sebetulnya yang mengakibatkan tingkat kepercayaan dari konsumennya menurun. Sehingga etika bisnis itu mengatur itu semua, mana yang boleh, mana yang tidak, kemudian mana yang
dilandaskan pada prinsip kejujuran, mana yang tidak, mana yang berlandaskan pada